Pak Rudi pun berkata, kalau darah yang diminta oleh Mbak Ratih kemungkinan digunakan untuk merendam bahan-bahan masakan yang akan digunakan sebagai bahan masakan di restoran itu. Halo semua, kembali lagi bersama kami di Fred Channel. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, silakan klik link di pojok kanan atas. Sebelum nonton video ini, tolong klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar dapatkan notifikasi dari kami. Seperti biasa, tanpa basa-basi, mari kita simak cerita ini. Cerita berlanjut. Santi berlari ketakutan setelah melihat sosok mengerikan berwujud hitam besar dan penuh dengan bulu. Dengan taring dan lidah yang sangat panjang, Santi melihat makhluk itu berlari mengejar dirinya. Santi berlari dengan perasaan yang sangat ketakutan. Dia tak pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Dan saat Santi berlari melewati gang kecil di pinggir jalan, tiba-tiba sepasang tangan seseorang keluar dari dalam gang kecil itu dan langsung membekap mulut Santi serta menariknya masuk ke dalam gang kecil itu. Santi yang sudah sangat ketakutan hanya bisa pasrah dan tidak tahu harus berkata apa. Tubuhnya masih bergemetar ketakutan. Lalu orang yang membekap mulut Santi itu mendekatkan mulutnya ke arah telinga Santi dan berbisik, "Jangan bersuara, nanti ketahuan sama makhluk itu," ucap orang itu. Yang terdengar kalau dia adalah seseorang laki-laki. Santi yang masih ketakutan itu pun hanya mengangguk. Santi berpikir kalau orang itu tahu dan mengerti dengan situasi yang sedang dia hadapi. Setelah beberapa lama, lelaki itu merasa kalau situasinya sudah cukup aman dan melepaskan tangannya yang membekap mulut Santi. Santi baru sadar, ternyata lelaki itu adalah lelaki parubaya yang mengajaknya berbicara di saat Santi sedang berjalan menuju restoran di hari pertama. Dikarenakan Santi yang saat itu masih ketakutan, dia pun mau untuk diantarkan lelaki parubaya itu. Di perjalanan, mereka berdua saling berbincang. Santi dan lelaki parubaya itu saling memperkenalkan diri mereka. Lelaki itu bernama Pak Rudi. Pak Rudi bertanya ke Santi, "Kamu jadi bekerja di restoran itu?" "Iya Pak, saya sudah diterima bekerja di sana." "Oh begitu, bagaimana bekerja di sana? Lancar?" "Alhamdulillah lancar Pak." Awalnya perbincangan mereka hanya terkesan basa-basi belaka. Tapi karena sangat penasaran, akhirnya Santi pun mencoba bertanya tentang makhluk yang mengejarnya tadi. Awalnya Pak Rudi enggan membicarakan hal itu kepada Santi. Tapi karena Santi terus memaksa Pak Rudi, akhirnya Pak Rudi pun mau menceritakannya. Pak Rudi berkata, kalau makhluk yang mengejar Santi adalah genderuwo dengan wujud yang sangat mengerikan. Dia berkata kalau genderuwo itu adalah peliharaan Mbah Ratih, pemilik restoran itu. Santi yang mendengar cerita Pak Rudi pun langsung kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Karena untuk apa Mbah Ratih memelihara genderuwo? Tapi Pak Rudi meyakinkan Santi kalau itu adalah benar. Mbah Ratih memelihara genderuwo karena dia melakukan pesugihan. Mbah Ratih menginginkan kekayaan dan keberhasilan untuk restorannya, tapi dia tidak mau berusaha dan malah memilih jalan pintas. Lalu bagaimana Pak Rudi itu tahu dengan semua itu? Pak Rudi menjelaskan kalau dia adalah mantan pegawai di restoran itu. Lebih tepatnya, salah satu tukang masak di restoran itu pada 2 tahun yang lalu. Saat masih bekerja di restoran,
Pak Rudi sering melihat sekilas sosok genderuwo itu di dalam restorannya. Hanya saja saat itu Pak Rudi tidak terlalu menanggapinya. Dia berpikir mungkin hanya imajinasinya saja, atau mungkin karena bangunan ini yang memang sudah cukup berumur. Jadi tidak aneh kalau di bangunan itu ada semacam pemiliknya. Sampai suatu hari, Pak Rudi melihat ada seseorang karyawan baru yang sepertinya akan dipekerjakan di restoran itu. Dia adalah seorang gadis muda dan sepertinya akan dipekerjakan sebagai pelayan di restoran itu. Pada awalnya, semuanya biasa saja. Tidak ada yang aneh sama sekali. Tapi setelah gadis itu bekerja kurang lebih selama 3 bulan, gerak-gerik gadis itu mulai terlihat aneh. Gadis itu terlihat tidak tenang dan seringkali termenung saat jam istirahat. Dan puncaknya adalah saat gadis itu berteriak dan pingsan saat dia sedang berada di dalam kamar mandi. Untungnya saat itu restoran dalam keadaan sepi. Beberapa pegawai lainnya langsung mengangkat dan memindahkan gadis itu ke kamarnya. Dan keesokan harinya, gadis itu demam. Tapi anehnya, bukan dibawa ke rumah sakit oleh Mbak Ratih, gadis itu malah dipulangkan ke kampung halamannya. Karena biasanya kalau ada pegawai yang sakit, biasanya Mbak Ratih akan sangat peduli dengan pegawai itu dan membawa pegawai itu yang sedang sakit untuk berobat. Tetapi dengan pegawai baru itu, Mbah Ratih malah terkesan acuh dan tidak peduli. Dan lebih parahnya lagi, beberapa hari setelah dipulangkan, ternyata gadis itu dikabarkan telah meninggal akibat terkena penyakit. Itulah yang membuat Pak Rudi menjadi heran dan sedikit curiga dengan apa yang terjadi di restoran itu. Tapi saat itu, Pak Rudi tidak terlalu memikirkannya dan bekerja di sana seperti biasa. Sampai suatu ketika, saat Pak Rudi ingin mengambil sesuatu di dalam gudang restoran, dan gudang itu sendiri berada persis di sebelah ruangan Mbah Ratih. Dan saat Pak Rudi sedang melewati ruangan Mbah Ratih, Pak Rudi melihat pintu ruang Mbah Ratih sedikit terbuka. Dan Pak Rudi pun iseng untuk mengintip ke dalam ruangan Mbah Ratih. Betapa terkejutnya, Pak Rudi melihat Mbah Ratih sedang melakukan semacam ritual. Dia melihat Mbah Ratih merendam daging ayam dan beberapa sayuran ke dalam wadah yang terlihat berisikan cairan berwarna merah. Dan Pak Rudi akhirnya sadar kalau cairan merah itu ternyata adalah darah. Saat itu entah bagaimana caranya, Pak Rudi pun sadar kalau Mbah Ratih melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Mbah Ratih melakukan pesugihan. Saat itu Pak Rudi langsung ketakutan dan merasakan hal yang tidak enak. Dia pun langsung pergi dari ruangan Mbah Ratih. Dan karena Pak Rudi merasa restoran ini sudah tidak beres, maka Pak Rudi pun akhirnya memutuskan untuk resign. Pak Rudi berpikir, lebih baik dia mencari pekerjaan lain daripada harus terlibat dengan hal-hal seperti ini. Dan beberapa hari pun Pak Rudi keluar dari restoran itu. Santi yang mendengar cerita dari Pak Rudi itu pun sangat kaget dan benar-benar ketakutan. Karena ketakutan, Santi pun akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada Pak Rudi tentang Mbah Ratih yang meminta darahnya. Setelah mendengar cerita dari Santi, Pak Rudi pun berkata, kalau darah yang diminta oleh Mbah Ratih kemungkinan digunakan untuk merendam bahan-bahan masakan yang akan digunakan sebagai bahan masakan di restoran itu, agar masakan yang nantinya akan dimakan oleh pelanggan akan terasa sangat nikmat. Dan bisa jadi juga Santi bernasib sama dengan gadis yang meninggal 2 tahun lalu. Mendengar hal itu, Santi pun menjadi semakin ketakutan. Santi takut sesuatu yang buruk akan menimpanya.
Maka dari itu, Pak Rudi pun menyarankan sejak awal agar Santi tidak usah bekerja di restoran itu. Tapi karena sudah terlanjur, Pak Rudi menyuruh Santi untuk segera resign dari restoran itu. Rezeki bisa dicari di mana saja. Yang terpenting adalah keselamatan dirinya sendiri. Di situ, Santi masih bingung dengan apa yang harus dia perbuat. Karena di satu sisi, dia takut kalau nanti terjadi sesuatu terhadapnya bila dia tetap bekerja di restoran itu. Di sisi lain, dia masih membutuhkan pekerjaan di restoran itu untuk membantu ekonomi keluarganya. Karena gaji di restoran itu terbilang sangat besar. Walaupun dia hanya lulusan SMP saja, Pak Rudi tidak bisa memaksa dan hanya bisa memberi saran. Singkat cerita, akhirnya Pak Rudi dan Santi pun sampai di depan restoran. Pak Rudi pun pamit untuk pulang, dan Santi pun berterima kasih kepada Pak Rudi. Lalu Santi pun masuk menuju mesnya melalui pintu belakang restoran yang memang digunakan oleh pegawai restoran untuk masuk ke dalam restoran. Saat sedang berjalan masuk ke dalam restoran, menuju mesnya, Santi mulai merasakan hawa yang tidak enak lagi. Dan saat Santi masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya, lalu Santi tidak sengaja melirik ke arah jendela kamarnya yang berada di sebelah pintu. Dan dia melihat sosok gadis pelayan yang dia sering lihat berada di dalam dapur restoran. Santi melihat gadis itu berdiri terdiam sambil menatapnya di depan kamar Santi. Santi yang mulai kesal pun langsung bergegas keluar dari kamar untuk bertanya pada gadis yang berdiri di kamarnya. Tetapi saat Santi keluar dari kamarnya, gadis itu telah menghilang. Dia melihat ke segala arah, tapi tidak menemukan siapapun. Saat itu keadaan di mes sudah sangat sepi, karena jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Dan Santi mulai kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Apakah dia harus tetap bekerja di sana atau harus resign? Karena saat itu Santi masih ragu antara percaya atau tidak dengan semua yang diceritakan oleh Pak Rudi. Dia masih ragu dengan cerita Pak Rudi. Akhirnya, Santi memutuskan untuk memeriksa ruangan Mbah Ratih secara langsung saat itu juga. Santi pun mulai berjalan menuju ruangan Mbah Ratih. Saat itu keadaan restoran sangat sepi. Sepertinya semua pegawai yang tinggal di restoran itu sudah pada tidur. Santi terus berjalan. Dia merasakan hawa yang benar-benar tidak nyaman. Dia merasa ada yang mengawasinya, tapi Santi menghiraukannya dan terus berjalan menuju ruangan Mbah Ratih. Singkat cerita, sampai Santi di depan ruangan Mbah Ratih, Santi memeriksa apakah ada orang di sana. Dan saat Santi mencoba untuk masuk ke ruangan Mbah Ratih, ternyata pintunya tidak dikunci. Sepertinya Mbah Ratih lupa untuk mengunci ruangan itu. Mbah Ratih juga tidak ada di ruangan itu, karena Mbah Ratih sendiri tidak tinggal di restoran itu. Saat restoran tutup, Mbah Ratih akan pulang ke rumahnya. Maka dari itu, di ruangan itu sangat kosong, tidak ada orang sama sekali. Santi pun masuk ke dalam ruangannya. Di dalam ruangan, Santi melihat sebuah wadah yang cukup besar. Wadah seperti bejana yang terbuat dari besi seperti emas. Santi tidak tahu itu terbuat dari emas asli atau bukan. Wadah besar itu terletak di atas meja milik Mbah Ratih. Karena penasaran, Santi mulai mendekati ruangan tersebut dan mencoba untuk melihat ke dalam wadah itu. Dan saat Santi melihat isi wadah itu, Santi benar-benar terkejut dan mulai ketakutan. Ternyata semua yang diceritakan oleh Pak Rudi itu benar. Wadah bejana itu berisi darah dan bahan-bahan masakan. Terlihat ada daging ayam, beberapa jenis sayuran, bawang dan cabai. Santi sangat yakin
kalau sepertinya darah yang digunakan untuk merendam bahan-bahan masakan itu adalah darah miliknya. Karena takut, Santi tiba-tiba terpikirkan untuk membuang darah yang merendam bahan-bahan makanan itu. Santi pun mengangkat wadah itu dan membawa ke kamar mandi yang ada di ruangan itu. Santi langsung membuang darah itu ke dalam kloset dan langsung membersihkannya. Tapi dia membiarkan semua bahan makanan yang tadi direndam itu dan menaruh kembali wadah itu di atas meja. Lalu Santi buru-buru meninggalkan ruangan itu. Dia langsung berjalan dengan cepat untuk kembali ke kamarnya. Dan saat Santi masuk ke dalam kamarnya, dia langsung mengganti pakaiannya dan segera tidur. Santi akhirnya pun memutuskan untuk resign dari restoran itu. Singkat cerita, di keesokan harinya, Santi berencana untuk menemui Mbah Ratih dan akan resign. Sebelumnya Santi sudah sempat menceritakan ke Nani kalau dia mau resign, dengan alasan ada keperluan dengan keluarganya di kampung. Nani pun tidak terlalu mengomentarinya dan menghormati keputusan Santi. Santi pun pergi untuk menghadap ke Mbah Ratih. Dan singkat cerita, Santi pun sampai di ruangan Mbah Ratih. "Permisi Mbah." "Oh iya Santi, ada apa? Kamu gak kerja?" "Enggak Mbah, ini saya kesini mau bilang kalau saya mau resign Mbah." "Apa? Kamu mau resign?" Dengan wajah yang terkejut. "Iya Mbah, saya ada urusan keluarga di kampung. Jadi saya disuruh pulang sama orang tua saya." "Kamu yakin? Kamu kan udah saya janjiin untuk dibayar 2 kali lipat. Kenapa kamu malah mau resign?" "Iya Mbah, saya sudah gak dibolehin kerja di kota sama orang tua saya. Jadi saya disuruh pulang secepatnya." Mbah Ratih tetap menahan-nahan Santi. Mbah Ratih bahkan menawarkan gaji sampai 3 kali lipat agar Santi tidak jadi resign. Tapi karena Santi yang sudah membulatkan keputusannya untuk resign dari restoran itu, Mbah Ratih pun akhirnya mengizinkan Santi untuk resign. Dan Santi pun dipersilakan untuk membereskan semua bajunya agar bisa langsung pulang ke kampung halamannya. Dan saat Santi keluar dari ruangan Mbah Ratih, tiba-tiba Santi merasakan sakit kepala. Dia merasa semua di sekelilingnya berputar. Dan saat sakit kepala menghilang, Santi tiba-tiba sadar kalau lorong yang dilewati, semua temboknya tiba-tiba berubah menjadi berwarna merah seperti darah. Seketika, Santi kebingungan. Dia merinding ketakutan sejadi-jadinya. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Lokasinya persis berada di sebuah lorong yang sangat panjang, dengan semua tembok yang berwarna merah darah. Santi benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa berpikir apapun. Dia hanya bisa melihat lorong panjang tanpa akhir dengan seluruh temboknya berwarna merah. Dan tiba-tiba Santi sadar, di ujung lorong tersebut terlihat sosok makhluk besar yang waktu itu pernah mengikutinya. Santi semakin ketakutan melihat sosok itu. Sosok itu mulai mendekat dengan perlahan. Santi sudah sangat ketakutan dan tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Makhluk itu semakin mendekati Santi. Dia semakin mendekat, terus mendekat dan terus mendekat. Sampai makhluk itu ada di hadapan Santi. Santi melihat sosok genderuwo itu dengan sangat jelas, dengan sosok yang sangat menyeramkan, dengan tubuh yang sangat besar dan tinggi sampai menyentuh langit-langit, dengan taring dan lidah yang sangat panjang. Lalu genderuwo itu mulai membuka mulutnya, seperti akan memakan Santi. Santi hanya bisa terdiam dengan seluruh tubuh yang bergemetar. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba genderuwo itu seperti terlempar jauh ke ujung lorong. Makhluk itu seperti terdorong oleh sesuatu energi yang sangat kuat.
Dan saat Santi menengok ke belakang, ternyata di belakangnya ada Pak Rudi. Yang entah bagaimana caranya, di belakangnya tiba-tiba ada Pak Rudi. Tanpa berkata hal lain, Pak Rudi langsung berkata, "Kamu sebaiknya segera meninggalkan restoran ini." Dan tiba-tiba penglihatan Santi langsung berubah menjadi gelap. Dan begitu tersadar, dia sudah ada di atas kasur kamarnya di mes. Dan di sekitarnya ada beberapa orang pegawai, termasuk Nani dan ada Mbah Rati juga di sana. Ternyata saat Santi keluar dari ruangan Mbah Rati, Santi tiba-tiba pingsan dan ditemukan oleh salah satu pegawai yang kebetulan sedang ada urusan di sekitar situ. Santi yang masih merasa ketakutan. Tapi Santi mencoba menenangkan dirinya. Setelah sudah tenang dan agak mendingan, Santi langsung membereskan barang-barangnya dan bermaksud untuk pulang ke kampung pada hari itu juga. Mbah Rati sebenarnya menawarkan Santi untuk menginap dulu di sana sampai Santi benar-benar sehat. Tetapi Santi menolak dan berkata kalau dia harus segera pulang ke kampungnya. Singkat cerita, Santi bersiap untuk pulang kembali ke rumahnya. Santi pamit ke seluruh pegawai di sana dan tidak lupa juga pamit kepada Mbak Rati. Dan Santi pun diantar ke depan restoran oleh Nani. Sebelum pergi, Santi sempat bertanya ke Nani, apakah Nani mengenal mantan juru masak di restoran ini 2 tahun lalu yang bernama Pak Rudi? Mendengar pertanyaan Santi, Nani merasa bingung karena Santi baru beberapa bulan bekerja di situ. Dan Nani penasaran, tahu dari mana orang itu. Santi menjawab kalau dia pernah bertemu dengan Pak Rudi. Mendengar hal itu, Nani kaget sekaligus bingung. Karena ternyata Pak Rudi sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tepatnya hari di saat dia resign dari restoran itu. Pak Rudi kecelakaan tepat di depan restoran saat dia mau menyeberang jalan. Dia tertabrak mobil dan meninggal di tempat. Santi yang mendengarnya langsung syok dan merasa tidak percaya. Karena dia sangat yakin kalau dia bertemu dengan Pak Rudi. Dan diceritakan oleh Pak Rudi tentang apa yang terjadi di restoran itu pada Santi. Dengan perasaan yang masih bingung dan tidak karuan, Santi pun berangkat untuk kembali pulang di kampung halamannya. Singkat cerita, Santi akhirnya bisa sampai ke kampung halamannya dengan selamat dan menceritakan pengalamannya ke ibunya. Dan di kampung halamannya, akhirnya Santi memutuskan untuk membantu ibunya di rumah makan sederhana milik ibunya. Dia masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di restoran itu. Dia juga tidak mendengar kabar terbaru tentang kelanjutan dari restoran itu. Tapi pernah suatu kali, dia mendengar kabar dari Nani kalau restoran itu mengalami kebakaran. Tapi setelah itu, dia tidak pernah mendengar berita tentang restoran itu lagi. Sekian cerita dari Restoran Penjanji Harta Part 2. Silakan komen di kolom komentar jika kalian belum puas atau ingin tahu lebih tentang Restoran Penjanji Harta. Nanti akan kami buatkan part 3-nya dari sudut pandang yang lain. Seperti biasa, jika kalian suka cerita-cerita seperti ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.